masih bersama Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara, Bapak Nurman Ahong. Halo, Pak Nurman Ahong. Halo, Bapak Edi yang selalu di hati. Ya, luar biasa, mantap. Oke, Pak. Pagi. Pagi, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, Pak Nurman Ahong, ini berdasarkan informasi intelijen kan kemarin ada koordinator Patiraya main ke Banjarnegara berkaitan dengan venue Arung Jeram. Itu seperti apa Pak Ahong? Harapan Pak Ahong berkaitan Arung Jeram sedangkan porprovnya di Patiraya. Begini Mas Edi, terkait Porprov 2023 di Patiraya itu sebuah gebrakan kemajuan dari KONI Jawa Tengah. Karena apa? Saya melihat bahwa pelaksanaan Porprov ini dilaksanakan secara tidak dalam tempat yang sama seperti tahun-tahun tahun lalu. Ya. Tapi tahun-tahun sekarang ini adalah pemerataannya bagus sekali. Betul. Ya, yang biasanya di Solo, Semarang, tetapi tahun ini bisa dilaksanakan di Patiraya di 6 kabupaten. Saya yakin ini adalah untuk pemerataan, untuk penyebaran prestasi yang lebih baik lagi. Ya. Termasuk cabur andalan Jawa Tengah, Arung Jeram. Ya. Karena di Patiraya itu tidak bisa dipertandingkan. Ya. Karena venue-nya ada, maka ada dua alternatif, Mas Edi. Ya. Di Jawa Tengah memenuhi syarat untuk dari segi keamanan, dari venue segi keselamatan itu hanya ada dua. Yang pertama di Magelang, Ya. Sungai Elok, dan di Sungai Serayu, Banjarnegara. Ya. Tetapi untuk Magelang itu tahun 2018 pada waktu Porprov Surakarta sudah dilakukan di sana. Ya. Jadi ya untuk pemerataan insya Allah Banjarnegara gantian begitulah. Kita insya Allah dari Banjarnegara siap. Ya. Jadi berarti harapannya kan yang pertama tadi kan pemerataan, kemudian harapannya bisa untuk tahun 2003 di Banjarnegara gitu ya. Pak Ahong, apakah ini tidak merugikan Pak Ahong dalam konteks Pak Ahong ini nanti akan hijrah ke Patiraya untuk membawa kontingen untuk menuju prestasi, sedangkan di Banjarnegara menjadi tuan rumah sendiri, seperti apa? tidak apa Mas Edi, karena sebuah kebanggaan kami bisa ditunjuk menjadi tuan rumah, ini sebuah kebanggaan. Ya. Kami juga ingin mengenalkan wisata juga. Ya. Karena olahraga Arung Jeram itu salah satu olahraga yang sangat dekat dengan sportaurism. Ya. Jadi nilai sportaurismenya itu sangat tinggi. Jadi kami juga ingin mengenalkan wisata kepada pelaku-pelaku olahraga di Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah dukungan dari eksekutif maupun legislatif sangat kuat diberikan kepada kami untuk pelaksanaan pra-Porprov maupun Porprov ini. Ya. Insya Allah akan kami siapkan sebaik mungkin Mas Edi untuk pelaksanaan di Jawa Tengah di Banjarnegara ini. Insya Allah kami juga sudah membagi tugas kepada kawan-kawan pengurus KONI di Banjarnegara. Nanti siapa yang akan kami tugaskan ke Patiraya, dan saya akan menunggu bersama Pak Bupati, Pak Sekda, dan juga Ketua Wajib di Banjarnegara ini. Ya. Sebagai tuan rumah Mas Edi. Ya, berarti intinya akan bagi-bagi pekerjaan ya. Terus kemudian Pak, ya, berkaitan dengan pelaksanaan Porprov itu acuannya itu tuan rumah ya. Kewenangan tuan rumah mempertandingkan atau mengacu kepada cabur yang dipertandingkan di PON, Pak Ahong. Maksudnya bagaimana Mas Edi? Gini, untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov itu tergantung tuan rumah atau tergantung cabur yang dipertandingkan di PON. Ini kan taruhlah tuan rumah tidak menyediakan atau tidak ada venue Arung Jeram, tetapi untuk Arung Jeram sendiri akan dipertandingkan di PON Aceh Sumut. Nah, itu yang menjadi pertimbangan itu. Yang menjadi pertimbangan itu
apakah tuan rumahnya atau untuk mengacu ke PON menurut pandangan Pak Ahong? Kalau menurut saya begini Pak Edi, segala sesuatunya tentang Porprov itu kita siapkan dalam rangka kita Jawa Tengah menghadapi PON di Aceh dan Sumatera. Ya. Bagaimana kita bisa menyeleksi atlet, bagaimana kita bisa menyiapkan atlet itu. Ya. Kita akui bersama bahwa peringkat Jawa Tengah kemarin turun di posisi 6. Ya. Ini posisi 6. Dan alhamdulillah di PON Aceh Arung Jeram itu masuk. Kemarin di Papua itu tidak masuk. Jadi menurut saya ini potensi yang paling besar mengembalikan ranking atau prestasi Jawa Tengah di posisi 4 besar Pak Edi. Ya. Karena apa? Karena Arung Jeram Jawa Tengah itu bisa dikatakan pionir di Indonesia. Hitungan saya ini kasar. Insya Allah kalau di PON itu Jawa Tengah bisa memperoleh 6 sampai 7 medali emas. Kalau Jawa Tengah bertambah 6 sampai 7 medali emas, insya Allah peringkatnya itu akan naik kembali lagi 4 besar Pak Edi. Ya. Ini karena mengandalkan cabur lain, kita jujur, persaingan sudah merata. Ya. Persaingan merata. Tapi kemarin yang paling dua wushu. Itu saja medalinya tidak ada 5, hanya 3 atau 4 itu. Ya. Tapi dengan masuknya Arung Jeram, insya Allah prestasi Jawa Tengah akan melejit kembali. Dan nanti untuk persiapan TC Pelada kami juga menawarkan ke provinsi, kami juga menawarkan ke Pemprov. Silakan Banjarnegara untuk digunakan. Akan kami siapkan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi PON 2024. Karena memang Banjarnegara sungainya standar. Ya. Kita sudah 3 kali mengadakan event internasional Mas Edi. Ya. 3 kali. Nah, untuk nasional kita sudah lebih dari 5 kali. Ini kan sangat tepat untuk dijadikan acuan dalam menyambut PON di Sumatera, Pak Edi. Ya. Kemudian berkaitan dengan regulasi, ini kan ngomong-ngomong regulasi tuan rumah Porprov antar venue itu kan tidak boleh melebihi 100 meter. Itu kacamata Pak Ahong sendiri, kalau saya melihat kan lebih dari 100 meter. Apakah regulasi di dalam Porprov itu kaku, bersifat final, apakah tetap dinamis dengan maksud untuk pembinaan atlet? Ya, begini, kalau kita mengacu pada kesepakatan dulu-dulu bahwa jarak itu harus 100 kilo, memang kami juga mengakui Banjarnegara dengan Grobogan kalau kita tarik dari Jati, mana itu? Gedung Jati. Itu 112 kilo, lebih 12 kilo. Ya. Tapi bagi saya ini tidak masalah sekali. Ya. Karena apa? Masih di Porprov 2018 aero modeling dilaksanakan di Cepu. Ya. Padahal tuan Surakarta jaraknya itu 140 kilo lebih. Ya. Tapi kebijakan dari Ketua KONI almarhum Bapak Subroto waktu itu bahwa Cepu yang paling layak untuk diselenggarakan aero modeling dari segi keselamatan, dari segi venue dan lain-lain. Ya. Jadi itu tidak masalah. Nah, melihat hal-hal itu, contoh di PON satu venue ke venue lain itu jaraknya lebih dari 150 kilo, Pak Edi. Ya. 150, bahkan ada yang 200 kilo, tidak masalah. Oh, itu bukan aturan dari misalnya PB KONI, dari pengurus KONI pusat gitu. Kalau itu sudah jadi aturan, kita tidak masalah. Tapi manakala itu hanya kebijakan, kenapa tidak melihat yang pertama keselamatan atlet. Jangan sampai lomba Arung Jeram tetapi dilaksanakan pada sungai yang lebarnya paling 3 meter. Bagaimana kita mau bersaing? Nyalip saja sulit, Mas Edi. Perahunya nyalip sulit. Itu. Yang kedua, judulnya Arung Jeram, tapi jeramnya cuma 1, itu saja di bawah dam, itu yang tidak mungkin. Banjarnegara Sungai Selayu, jeramnya ada 17 jeram. 17 jeram. Debit air pada waktu musim kemarau, Mas Edi, itu masih stabil. Dan itu mungkin hanya di Banjarnegara yang pada waktu Juli sampai September musim kemarau itu debit airnya masih stabil. Magelang itu saja dengan Banjarnegara kami akui kalah. Apalagi misalnya Semarang, ini kan Semarang juga mengajukan tuan rumah Sungai Tuntang.
Ya. Itu Wahana Jauh itu standarnya untuk wisata, bukan dalam perlombaan, Pak Edi. Ya. Begitu. Berarti menurut kacamata Pak Ahong ini, kalau memang tujuannya untuk meraih prestasi di PON, ya harusnya yang pertama standar venue itu menjadi prioritas ya, meskipun jaraknya ya taruhlah lebih dari 100 km gitu. Iya, betul Pak Edi. Jadi masalah jarak ini sudah dicontohkan KONI yang terdahulu, yaitu di zaman Pak Broto. Jadi aeromodeling dijemput dengan jarak 140 saja tetap di sana, karena pertimbangannya satu, safety, keamanannya, standar venue-nya, kenyataannya. Ya memang tadi saya katakan, mungkin Banjarnegara lebih lah, rakitan 10 kilo, pasti lebih 10 kilo lah. Tapi dari segi standar, segi keamanan, itu tidak masalah bagi saya. Oh, itu bukan syarat wajib begitu. Dan kami sangat siap, sekaligus ini untuk akses dalam penyebaran venue, pemenataan. Siap. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan, dalam hal ini KONI Jateng itu kan menyerahkan semua penyelenggaraan atau pelaksanaan itu kepada Pemprov. Sejauh mana Pak Ahong ini komunikasi sama Pemprov sebagai nanti penyelenggara atau TD dalam pertandingan Arum Jeram? Kami sudah menyerahkan ke Pemkab Haji untuk mengkomunikasikan ke Pemprov, tapi Pemprov akan membahas katanya di bulan Juli. Jadi sementara langkah-langkah kita meyakinkan kepada yang pertama panitia Panpel Induk, yaitu Grobogan Raya, Padi Raya. Kami juga meyakinkan kepada Ketua KONI Jawa Tengah agar bisa menunjuk Banjarnegara untuk menjadi tuan rumah, karena kemenangan menunjuk ini bukan pada Pemprov tapi pada KONI Jateng. Begitu Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Ahong. Selamat, semoga nanti Banjarnegara menjadi benar-benar menjadi tuan rumah, dan kita niati ini semua untuk sukses PON. Itu ya. Prestasi Jawa Tengah. Ya. Betul. Mas Edi yang selalu di hati. Terima kasih dukungannya. Sukses. Siap. Selamat siang Mas Ahong, terima kasih. Ya. Jaya.